Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang konsep dan model mutu pendidikan. Menurut Edward Deming, konsep mutu itu dapat dilakukan dengan menggunakan teori POAJ dan siklus manajemen yang menjadi acuan dalam penjaminan mutu itu, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan plan, do, check, dan action atau disingkat dengan PDCA. Sedangkan konsep menurut Joseph Juran yang terkenal yaitu dinamakan dengan trilogi Juran, yaitu dia menggunakan perencanaan mutu, peningkatan mutu, dan pengendalian mutu. Sedangkan menurut Phillips B. Crosby itu ada 13 konsep. Yang pertama, komitmen manajemen, kedua, membangun tim peningkatan mutu, ketiga, pengukuran mutu, keempat, itu mengukur biaya mutu, yang kelima, membangun kesadaran tentang mutu, keenam, kegiatan perbaikan, ketujuh, perencanaan tanpa cacat, kedelapan, pelatihan pegawai, yang ke-9 penyelenggaraan mutu tanpa cacat, yang ke-10 penyusunan tujuan, yang ke-11 penghapusan sebab kesalahan, yang ke-12 pengakuan, dan yang ke-13 adalah memiliki dewan mutu. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi, NIM terakhir 12 dari kelompok 6, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep dan model mutu menurut Ishikawa. Menurut Ishikawa, mutu berarti kepuasan pelanggan. Dengan demikian, setiap bagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan pelanggan organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS terjemahan dari School Based Management yang dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah untuk meningkatkan mutu berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bismillah, baiklah, saya Nur Wahida dari kelompok 6 akan melanjutkan diskusi atau presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tujuan daripada manajemen mutu sekolah atau biasa disebut MBS. Yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan sekolah melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Adapun yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama atau biasa disebut musyawarah bersama. Ketiga itu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah itu. Keempat, meningkatkan potensi yang sehat antar sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan oleh sekolah masing-masing. Yang kelima, memperdayakan potensi sekolah yang ada agar bisa menghasilkan produsen yang berhasil guna atau berdaya guna. Adapun penerapan MBS memberikan manfaat yang besar bagi satuan pendidikan. Sekolah diberi kebebasan dan kekuasaan untuk mengelola segenap potensi yang dimiliki disertai seperangkap tanggung jawab pada sekolah tersebut. MBS ini memberikan tanggungan jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat atau kondisi sekolah tersebut. Keleluasan dalam mengelola sumber daya dan dalam mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam
peranannya sebagai pemimpin maupun manajer sekolah, ya, dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk bagaimana mereka menyusun kurikulum. Guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi di lingkungan sekolah mereka masing-masing melalui penyusunan kurikulum secara mandiri, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan tuntunan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, karena orang tua dapat langsung turut mengawasi proses belajar anaknya. Jadi INBS ini menekankan keterlibatan maksimal ya berbagai pihak sehingga menjamin partisipasi baik itu staf, orang tua, peserta didik dan masyarakat yang lebih luas dalam merumuskan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah menjadikan pengelolaan sekolah lebih akuntabel, transparan, dan demokratis, serta dapat menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.